Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan ataupun rekomendasi trading untuk perdagangan minggu depan. Di mana pada ulasan sebelumnya ini ternyata hasil trading kita cukup bagus ya. Jadi sekitar 9 dari 12 saham yang saya ulas dan saya rekomendasikan pada perdagangan minggu lalu ternyata dapat berjalan sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Ya, setelah ISG mengkonfirmasi penembusan all time high-nya, meskipun beberapa waktu setelahnya ISG kembali mengalami profit taking dan kembali mendapatkan tekanan seller dan hampir menguji gap up minor yang sebelumnya terbentuk, namun ternyata malah mampu dia ditutup dengan terbentuknya bull doji, ya, yang lebih tepatnya saya sebut dengan long leg doji, ya, yaitu doji dengan bentuk ekor panjang yang artinya buyers mampu melawan tekanan seller dengan sangat kuat, ya, sehingga akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan ditutup dalam kondisi hijau seperti itu. Nah, kalau kondisi ini dapat terus dipertahankan ya teman-teman, maka saya cukup yakin ISG akan kembali melanjutkan kenaikannya, ya, dan bukan tidak mungkin akan kembali break all time high-nya di level 6874 seperti itu. Dan kalau ini terjadi, seharusnya ISG kenaikannya akan lebih kuat lagi. Jadi profit taking akan terjadi namun akan lebih minor. Kenapa seperti itu? Karena sudah terbentuk yang namanya higher high. Jadi menunjukkan minat buyer sangat kuat. Jadi meskipun terjadi profit taking itu akan lebih minor. Namun tetap perlu kita waspadai ketika nanti ISG memasuki bulan Maret ya. Itu karena ada wacana kenaikan bunga The Fed. Jadi mungkin akan bergerak volatile terlebih dahulu. Nah, disitulah mungkin akan adanya fase konsolidasi ISG untuk sebelum nantinya kembali melanjutkan kenaikannya. Namun overall, selama ISG mampu bertahan di atas level gap up minornya, ya, ini berarti ISG masih memiliki kekuatan atau peluang naik yang cukup besar. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya nih, apakah gap up minor tersebut itu harus tertutup, Pak? Seperti itu ya. Nah, saya bisa jawab sebenarnya secara teori teknikal itu memang potensi untuk ditutup, teman-teman ya. Namun bukan berarti akan segera ditutup dalam waktu yang cepat seperti itu ya. Jadi teori is just teori, teman-teman semua ya. Tetap yang menentukan adalah market. Jadi market selalu benar. Kalau memang market ingin bergerak naik ya udah, kita syukuri saja gitu, kita ikuti saja alur market ya, karena memang market menentukan. Jadi kalau memang dia masih terus bergerak naik ya sudah, kita just follow the trend seperti itu ya. Tidak perlu kita terlalu khawatir ataupun cemas terhadap gap up minor yang sebelumnya terbentuk ya. Apakah akan segera ditutup apa tidak seperti itu ya. Tidak perlu terlalu cemaskan, tapi kita fokus saja pada trade plan kita. Ya, kita tetap hold pada saham-saham memang kenaikannya cukup kuat dan kita jual saham-saham memang telah breakdown stop loss-nya ya, sebagai pertanda bahwa trennya sudah berakhir. Seperti itu. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saya juga memiliki free channel Telegram ya teman-teman semua. Jadi di channel Telegram tersebut teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Nah, pada kesempatan ulasan kali ini saya akan melakukan ulasan kembali untuk 12 saham ya teman-teman semua. Dari multisektor seperti itu. Ada sedikit saham yang saya lanjutkan ulasannya pada ulasan minggu lalu ya. Namun secara overall itu saham-sahamnya cukup baru ya. Jadi belum ada pada ulasan minggu lalu. Nah, ada sekitar 12 saham yang akan saya sampaikan, namun ada satu saham lagi yang akan saya sampaikan khusus di channel Telegram saya teman-teman semua ya, di channel Telegram SM Saham. Oleh karena itu jangan lupa untuk join channel tersebut ya. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Untuk saham pertama yang akan kita ulas pada video kali ini adalah saham PTBA. Ya, PTBA masuk dalam screening saya ya pada kesempatan kali ini, dikarenakan memang terlihat sekali bahwa secara teknikal ini sangat bagus ya teman-teman semua ya. Coba kita perhatikan untuk MACD sendiri ini sudah bergerak naik ya dan berpotensi mengalami golden cross dengan kenaikan higher low. Jadi jelas ini menunjukkan tren jangka pendek yang cukup bagus momentumnya untuk PTBA. Dari sisi foreign buy juga cukup bagus ya. Jadi dia terus-terus mengalami foreign buy. Kemudian juga volume juga kembali mengalami peningkatan setelah sebelumnya sempat melemah seperti itu. Yang memang menunjukkan bahwa saham PTBA sedang mengalami fase konsolidasi. Dan terlihat di saat ini ya, bahwa fase konsolidasi ini ada potensi untuk ditembus teman-teman semua. Ya, oleh karena itu strategi yang paling tepat adalah kita melakukan buy on breakout ya di level 2900. Jadi bisa tempatkan satu atau dua titik atasnya 2910 ataupun 2920 dengan stop loss di level 2800 dengan target price di level 2990. Jadi saya tempatkan sedikit di bawah daripada titik high di sini ya di level 3000. Kemudian dengan risk entry-nya pada level saat ini itu kurang lebih sekitar 4% saja. Jadi cukup rendah sih untuk risk entry daripada PTBA. Jadi memang untuk trade plan-nya PTBA saat ini itu memiliki risk dan reward yang juga cukup rendah seperti itu ya. Jadi ini cocok untuk teman-teman semua yang memiliki risk profile rendah yang tidak terlalu suka pada saham yang terlalu volatile. Pada kondisi teknikal kali ini PTBA bisa menawarkan hal tersebut seperti itu ya. Dan menariknya kalau saya sedikit zoom out ya. Jadi kalau misalkan nanti PTBA ini mampu melewati dan bertahan di atas level 3000, maka kenaikan berikutnya akan cukup bagus ya teman-teman semua ya. Karena sudah ada historikalnya bahwa ketika PTBA melewati sebuah resist area yang cukup kuat, maka dia akan berpotensi untuk menunjukkan kenaikannya
yang tidak sebentar seperti itu ya. Jadi tentu kita harapkan dari berbagai macam katalis, salah satunya adalah akan segera terjadi namanya pembagian dividen ya, akan segera memasuki musim dividen yang kita harapkan dapat menjadi katalis penggerak harga di saham-saham yang mungkin akan membagikan dividen dalam jumlah besar ya, di mana salah satunya biasanya adalah PTBA seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke saham kedua dari sektor CPO yaitu LSIP. Ya, LSIP menarik ya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena pada penutupan Jumat lalu ternyata mampu ditutup dengan kenaikan yang cukup kuat seperti itu ya, dengan peningkatan volume dan juga peningkatan foreign buy. Dari sisi momentum sendiri juga terlihat jelas masih sangat menguat. Jadi saya bisa simpulkan bahwa peluang daripada LSIP untuk di minggu depan adalah akan bergerak positif seperti itu. Ya, dimana pada posisi saat ini kalau kita perhatikan LSIP sedang mengalami rebound ya di area support lainnya yang berwarna kuning ini. Oleh karena itu strategi yang paling tepat di saat ini adalah kita bisa entry buy kurang lebih di level 1305 dengan stop loss di level 1240 dengan target price di level 1375. Dan berita bagusnya untuk entry daripada LSIP di harga saat ini memiliki risk entry rendah ya, sekitar 5% saja. Ya, jadi cukup menarik juga. Ya, seharusnya saham ini bisa outperform di perdagangan minggu depan ya, ketika market juga mengalami bullish seperti itu, karena terlihat bahwa demand daripada foreign khususnya ya, itu juga cukup besar di saham ini, yang menunjukkan bahwa adanya inflow di saham LSIP. Ya, tentu kita sadari bahwa LSIP memiliki kinerja keuangannya bagus ya dengan kenaikan harga CPO, jadi seharusnya ini juga akan menjadi katalis fundamentalnya bagus ya. Kita tidak tahu bahwa mungkin saja LSIP bisa membagikan dividen dalam jumlah besar, yaitu akan kembali menjadi katalis positif untuk menggerakkan harga saham ini. Ya, kita perkirakan secara jangka menengah ya, itu mungkin akan mampu kembali menguji level high-nya di sini gitu ya. Jadi masih cukup panjang ceritanya. Target price yang saya gunakan di level 1375 itu masih di pertengahan saja. Jadi bukan tidak mungkin teman-temannya kalau misalnya market terus membaik, maka harga saham LSIP dapat mencapai ke level 1500 kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan tidak mungkin, itu cukup menarik untuk kita perhatikan pada perdagangan minggu depan. Ya, dan saya sebagai seorang trend trader cukup senang dengan saham-saham seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mampu bergerak naik dan mampu mempertahankan kenaikannya, maka bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan capital gain yang cukup besar. Oke, demikian untuk LSIP. Sekarang kita masuk ke saham ketiga dari sektor konstruksi, yaitu Adikarya. Oke, Adikarya ya teman-teman semuanya, ini sedang mengalami konsolidasi, terlihat dari volume yang terus mengalami penurunan. Kemudian dari sisi itu bisa kita perhatikan juga catatan dari foreign buy masih cukup berminat untuk di saham ini, dan dari sisi indikator momentum MACD ini juga sudah bergerak naik ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini secara teknikal price action, Adi sudah berhasil keluar dari trend and adjustment-nya, sehingga menunjukkan memang minat buyer jelas ya tertarik pada saham ini, memiliki dorongan yang kuat dari sisi buyers, sehingga kalau saya boleh perkirakan Adi memiliki peluang untuk kembali mengalami kenaikan teman-teman semuanya. Dan strategi yang paling tepat di saat konsolidasi minor saat ini adalah kita melakukan buy on breakout seperti itu. Jadi buy on breakout 935 ya, tempatkan satu atau dua tick di atasnya untuk level entry teman-teman semua, 940 atau 945 seperti itu, dengan stop loss di level 885. Jadi target price di level 1000. Jadi saya masih pakai level resist di sini ya sebagai target price-nya Adikarya, kurang lebih di sini seperti itu. Dengan risk entry pada saat level harga saat ini itu cukup menarik ya, sekitar 5,8% saja, jadi masih termasuk low seperti itu, jadi bisa dipertimbangkan. Ya, memang ada sedikit resiko secara teknikal, saya sampaikan bahwa mungkin Adikarya akan mengalami rejection ketika dia menyentuh resistance berwarna kuning ini ya. Namun menurut saya kalau secara momentum, selama market masih kondusif, masih bisa apalagi break all time high kembali, maka bukan tidak mungkin sih bagi Adi untuk keluar dari resistance ini. Dan kalau Adikarya mampu keluar dari resistance ini teman-teman semuanya, maka Adikarya memiliki peluang untuk memasuki fase uptrend barunya ya. Dan dari sisi fundamental sendiri ceritanya masih sedang menarik ya, karena Adikarya sudah berhasil mendapatkan beberapa kontrak yang cukup besar nilainya ya, sehingga tentu ini akan menjadi katalis positif. Di sisi lain juga saya mendapatkan informasi bahwa LRT-nya juga akan segera beroperasi, sehingga tentu juga akan menjadi recurring income baru bagi Adikarya yang akan bisa mendongkrak kinerja fundamentalnya. Sekali lagi, jika kinerja fundamentalnya itu membaik, maka potensi sekali harga sahamnya juga akan ikut terapresiasi teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, demikian untuk Adikarya. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, yaitu BRIS. Nah, saham BRIS adalah saham yang sebelumnya juga sempat saya ulas pada perdagangan minggu lalu ya, seperti itu. Dan ternyata saat ini saya melihat teman-teman yang belum entry saham BRIS masih diberikan kesempatan kedua nih untuk bisa entry saham ini seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini indikator volume ini sedang menurun ya, masih menurun, oleh karena itu wajar saham ini masih bergerak konsolidasi, artinya kenaikannya belum terlalu impresif seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi front buy juga cukup bagus ya, masih mengalami inflow yang cukup deras ya. Dan dari sisi indikator momentum juga MACD juga masih terus bergerak naik. Jadi bisa saya simpulkan memang setelah BRIS mampu keluar daripada resistance line majornya ini, dia mengalami konsolidasi minor ya, dan itu sangat wajar sekali
Itu saham-saham yang bergerak dari wilayah bawah seperti itu. Dan justru ini adalah merupakan kesempatan kedua ya bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham beris, itu diberikan kesempatan kedua, maka bisa diperhatikan strateginya itu sebagai berikut. Dengan cara buy on breakout ya, level breakout di 1715, bisa tempatkan 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss di level 1620, dengan target price di level 1940, dengan risk entry pada saat harga ini saya buat adalah di level 5,8%. Jadi juga cukup rendah ya. Jadi memang sangat benar sekali untuk diperhatikan pada perangan minggu depan. Jadi ceritanya akan sangat menarik kalau misalkan nanti beris mampu melewati ini teman semua ya, resist kotak hijau yang saya gambarkan ini, khususnya bisa bertahan di atas level 1740, maka saham ini memiliki peluang kenaikan yang cepat itu untuk menguji kembali resist line berwarna biru ini ya, di level kurang lebih 1930. Jadi masih cukup lumayan potensi upside-nya bagi beris ya. Sekali lagi untuk perbankan saat ini sedang bagus ya, katalisnya inflow juga sedang deras ke saham-saham perbankan, jadi salah satunya harusnya beris juga mendapatkan info tersebut ya, karena kinerja mereka juga tetap bagus. Jadi kita harapkan saham-saham perbankan ini memang bisa menjadi sektor yang mampu menopang kenaikan IHSG ya, jadi bisa mempertahankan bullish IHSG sehingga kita bisa terus mendapatkan profit di bursa saham. Demikian urusan saya untuk saham beris. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu Indi. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa tahun ini adalah tahun 2022 ya. Jadi cerita 2022 itu lebih kepada energi terbarukan seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan tuh, saham-saham yang related sama energi terbarukan biasanya akan mendapatkan apresiasi positif. Kenapa? Karena secara umum ya, secara global saat ini akan lebih cenderung mendapatkan inflow seperti itu. Dan salah satunya adalah Indi ya, dengan project EV mereka yang bekerja sama dengan Gogoro kalau saya tidak salah seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal dia sudah jelas sejak berita itu diumumkan ya, Indi mengalami kenaikan yang sangat kuat ya, kalau nggak salah sempat di tanggal 25 Januari ya, itu dia mengalami kenaikan ketika rilis berita itu diumumkan ke publik seperti itu, dan ternyata sampai dengan hari ini masih terus mengalami kenaikan ya, sempat menyentuh resist line berwarna kuning ini dan mengalami rejection, namun ternyata mampu bertahan ya, dan kembali mengalami rise up dan kembali akan mengalami pengujian resist line ini ya. Dan perlu diketahui bahwa sebuah resist line yang terus-menerus diuji ya teman-teman semua, maka peluang untuk ditembus akan semakin besar. Dan kalau boleh saya perhatikan, dari sisi indikator lainnya seperti misalkan volume, net foreign buy, kemudian juga kita perhatikan MACD yang juga sudah bergerak naik kembali, maka peluang bagi Indi untuk melakukan penembusan resisten ini itu cukup terbuka ya, seperti itu. Oleh karena itu, strateginya seperti apa? Namun karena risk entry-nya Indi cukup besar ya, kalau saya perhatikan pada level saat ini, maka strategi yang cukup bijak kita perhatikan adalah kita bisa melakukan entry buy, yaitu di level area kurang lebih 2120 sampai dengan 2140 dengan stop loss di level 2020 dengan target price di level 2380 ya, dan di entry level tersebut maka risk entry daripada Indi hanya sekitar 5,6%. Jadi bisa dipertimbangkan nih. Jadi kita masih berharap adanya pullback sedikit gitu ya untuk menguji level super kotak hijau ini ya, yang sebelumnya adalah resist cap ya, kita perhatikan. Jadi kalau misalnya potensi diuji, maka nanti kita bisa dapat harga saham Indi di level harga tersebut, dan kita harapkan selanjutnya Indi akan mendapatkan kembali perlawanan buyers dan mengalami rejection up yang bisa membuat Indi keluar daripada area resistance ini seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan, kalau saya panjangkan lagi ya chartnya teman-teman semuanya, kalau Indi berhasil keluar dari resistance ini, maka Indi itu mendapatkan satu base fondasi kenaikan yang sangat kuat sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan secara chartnya ya, dalam time frame yang sangat panjang, maka diperhatikan ini ketika dia berhasil keluar dari resistance kotak kuning ini dan apalagi melewati level high-nya ya, itu di level kurang lebih 2400 ya, mereka 2400 seperti itu kalau mampu dilewati teman semua ya, cerita ini akan sangat bagus sekali. Dan bukan tidak mungkin ini bisa kembali mengulangi ceritanya teman semuanya yang di tahun 2017 yang sempat mengalami kenaikan yang sangat impresif ya, karena terlihat sekali di sini sudah tidak banyak lagi halangan-halangan resisten yang bisa menghalangi Indi, karena dia sudah berhasil melewati resisten kotak hijau level gap up yang sebelumnya ditinggalkan ini dengan cukup meyakinkan seperti itu. Jadi kita perhatikan sekali Indi di perangan minggu depan ya, semoga berjalan sesuai dengan skenario positif yang kita harapkan. Maka saya cukup yakin Indi merupakan salah satu saham yang bisa outperform di tahun 2022 dengan kenaikan yang cukup lumayan seperti itu ya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham Indi. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu MPMX. Nah, selain daripada energi terbarukan ya, tentu juga kita bicara mengenai electronic vehicle ya, seperti itu. Dan salah satunya adalah saham-saham yang related dengan kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4, itu menurut saya akan cukup diminati ya oleh pelaku pasar di tahun 2022 seperti itu. Di mana nih salah satunya adalah Mitra Pinastika Mustika ya, yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 khususnya ya. Dan kalau saya perhatikan di sini, selain daripada sentimen EV, selain daripada sentimen kendaraan listrik, ini juga ada sentimen daripada grupnya yaitu Saratoga ya. Dan kalau saya secara teknikal juga mengatakan bahwa saham ini
memiliki peluang cukup bagus ya, karena volumenya meningkat ya, meskipun masih di bawah rata-rata dengan peningkatan dari foreign buy dan juga peningkatan momentum tentunya teman-teman semua ya, karena MACD baru saja mengalami golden cross seperti itu. Ya, jadi kita bisa ambil sebuah strategi yang cukup bagus di tengah konsolidasi ini, di tengah momentum yang sedang rise up, maka kita bisa melakukan strategi entry buy on breakout ya. Di level 1085 tempatkan 1 atau 2 tick di atasnya untuk titik entry teman-teman semua, dengan stop loss di level 1020 dengan target price di level 1245. Dan tulis entry MPMX di pada video saat ini itu kurang lebih di level 7,3%. Jadi masih cukup medium, jadi masih cukup menarik untuk kita pertimbangkan melakukan entry. Karena jika nanti MPMX mampu keluar dari fase konsolidasi ini teman semua ya, jadi kalau kita panjangkan lagi chartnya, maka berarti dia sudah melewati batasan wilayah gap down yang besar ini ya, seperti itu yang sempat terjadi itu di tahun 2015 karena selepas pembagian dividen mereka seperti itu, karena menjadi sebuah area yang cukup kuat selama ini menghalangi pergerakan MPMX ya. Sehingga kalau ini mampu dilewati, MPMX mampu keluar dari wilayah gap down ini teman semua ya, yang sangat besar ini, maka berarti MPMX akan bisa untuk mengalami fase rally uptrendnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tempat atau sebuah area yang memang selama ini mengkungkung pergerakan MPMX ya. Jadi makanya kalau kita perhatikan MPMX ketika melewati atau menguji area ini, itu pasti akan mengalami rejection, dan rejectionnya juga cukup kuat, dan seperti yang terjadi pada saat ini juga saat ini sedang terjadi seperti itu. Oleh karena itu jika halangan kuat ini mampu dilewati oleh MPMX, maka saya cukup yakin MPMX juga menjadi salah satu saham yang bisa perform di tahun 2022 ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua untuk saham MPMX. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham AHALI. Ya, untuk saham AHALI sendiri ini secara teknikal volumenya meningkat ya teman-teman semuanya, sempat ada inflow besar itu di sekitar tanggal 31 Januari 2022 ya, ketika AHALI berhasil naik dan menguji resistance line berwarna kuning yang saya gambarkan ini ya, dengan peningkatan net foreign buy seperti itu. Dan saat ini AHALI juga kembali mengalami peningkatan momentum, di mana garis MACD juga sudah melewati center line, yang artinya momentum kenaikannya semakin menguat. Oleh karena itu saya cukup yakin sih ya, bagi saya AHALI di perdagangan minggu depan selama market kondusif maka akan mampu melewati trend adjustment-nya seperti itu ya. Dan kalau trend adjustment-nya mampu dilewati dan bertahan, maka bukan tidak mungkin AHALI akan menguji kembali resistance line major-nya ya, yang cukup kuat ini, dimana kalau terlihat peluangnya ya, potensi sekali kalau misalkan masih terus didukung dengan kenaikan harga CPO dan juga kinerja fundamentalnya, maka bukan tidak mungkin itu dilewati teman semua ya. Jadi ini termasuk salah satu saham big caps yang pergerakannya cukup menarik ya untuk kita perhatikan. Karena kalau saya sedikit boleh gambarkan, ini ada pola-pola seperti misalkan inverted head and shoulders yang mungkin bisa terjadi di saham AHALI. Jadi bisa mengkonfirmasi bahwa saham ini mengalami reversal up seperti itu. Ya, jadi strateginya seperti apa pada level entry harga saat ini, yaitu bisa buy on breakout ya di level 10.200, tempatkan 1 atau 2 titik di atasnya dengan stop loss di level 9750, dengan target price di level 10.450, dengan risk entry pada video saat ini adalah sekitar 4,6%. Jadi cukup rendah ya, jadi menawarkan risk and reward yang cukup rendah ya, namun menarik untuk kita perhatikan peluang kedepannya seperti itu. Yaitu dapat dua saham sektor CPO yang saya ulas pada video kali ini, yaitu LSIP dan juga AHALI. Itu bisa menjadi saham yang teman-teman perhatikan pada perdagangan minggu depan. Oke, demikian untuk AHALI. Sekarang kita masuk ke sektor lainnya, yaitu ESA. Ya, saham ESA sendiri kalau kita perhatikan ya, ini secara volume mengalami peningkatan, momentumnya sendiri ini saat ini sudah bergerak naik ya, meskipun di tengah net sell asing menurut saya tidak terlalu bermasalah, karena secara overall ini masih ada inflow di saham ESA. Dan kalau kita perhatikan secara utama adalah di sisi indikator technical price action-nya ini berhasil bertahan di atas support line yang saya buat seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi menunjukkan bahwa memang minat buyer cukup kuat nih. Jadi ketika ESA mengalami rejection down 1 atau 2 hari saja sudah mengalami perlawanan buyers ya, kembali mengalami rejection up. Ya, tentu ini merupakan sebuah sinyal bahwa saham ESA akan kembali berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Jadi strategi seperti apa pada kondisi saat ini, kita bisa melakukan entry buy itu kurang lebih di level 615 sampai 625 ya, dengan stop loss di level 580 ya, saya tempatkan di bawah level low ini gitu ya, dengan target price di level 680. Dan untuk risk entry ESA pada video saat ini ada sekitar 6,4%, jadi cukup moderate sehingga benar kita perhatikan seperti itu ya. Dan kalau nanti misalkan nantinya ESA mampu melewati level resist ini teman semua ya, maka kenaikan berikutnya akan lebih kuat lagi. Namun perhatikan bahwa ini mungkin besar akan menjadi the last up momentum kenaikan daripada ESA, artinya ketika nanti dia mengalami kenaikan kembali, mungkin nanti akan diikuti dengan swing low yang cukup kuat seperti itu ya, secara teori teknikal seperti itu, karena dia akan mengalami lonjakan kenaikan yang kuat, namun selanjutnya akan diikuti dengan swing low. Jadi ini ada kesempatan terakhir bagi kita untuk bisa masuk dalam saham ESA gitu.
Kalau misalkan dia berjalan sesuai dengan skenario kita, maka dia akan mengalami swing up yang kuat ketika dia berhasil keluar dari resistance kotak biru yang saya gambarkan ini. Ya, sebelum nantinya dia mengalami konsolidasi dengan pola yang cukup kuat seperti itu untuk mengalami swing low. Oke, demikian ulasan saya untuk saham ESA. Sekarang kita masuk ke salah satu saham favorit saya pada tahun 2022 ini, yaitu saham CPRO. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel YouTube saya ini ya, dan juga channel Telegram saya, sudah mengetahui bahwa saya sudah mengulas CPRO ya. Di channel Telegram sudah beberapa kali saya ulas teknikalnya, di YouTube ini sudah saya sampaikan analisa fundamentalnya bahwa CPRO bisa berpotensi menjadi satu saham yang bisa dikatakan akan menjadi the next super stock dengan semuanya. Jadi saya jagokan di tahun 2022 ini untuk outperform seperti itu. Dan sekarang sepertinya sudah mulai terlihat hasilnya dengan adanya apresiasi kenaikan daripada harga saham CPRO ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum mengenal CPRO bisa menonton terlebih dahulu video saya tentang analisa fundamental CPRO ya pada link berikut ya. Dan perhatikan pada saat kesempatan kali ini yang kita lakukan adalah trading teman semuanya, bukan investasi. Nanti bisa didengarkan secara mendetail di video analisa fundamental CPRO yang sudah saya publish sebelumnya ya. Nah, di sini saya bicara mengenai teknikal saja, yaitu di secara teknikal di sini peningkatan volume jelas ya, mengalami peningkatan volume yang kuat, khususnya pada tanggal 9 Februari itu sempat mengalami rise up dengan peningkatan volume yang kuat. Jadi saya tidak terlalu concern sama net foreign sale, karena memang saham CPRO saya perhatikan lebih digerakkan oleh domestik ya teman-teman semua. Nah, dan kalau kita perhatikan sisi indikator MACD ini sedang bergerak naik dengan peningkatan momentum yang kuat. Jadi sangat wajar sekali dengan kenaikan momentum yang sangat kuat tersebut, saham CPRO akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu. Ya, jadi saya perkirakan di perangan minggu depan mungkin masih akan sedikit konsolidasi karena saham CPRO masih ditutup di bawah level resist di kotak kuning yang saya gambarkan ini. Jadi mungkin masih akan mengalami sedikit konsolidasi ya di bawah resist kotak kuning ini sebelum nanti dia mengalami kenaikan kembali dan melewati resist tersebut ya. Oleh karena itu strategi yang paling nyaman bagi kita untuk melakukan entry CPRO karena memang risk entry yang cukup tinggi itu bisa antri di level kurang lebih 98 sampai 100 rupiah dengan stop loss di level 90 dengan target price di level 119 ya. Jadi masih saya tempatkan itu kurang lebih di middle line ini teman semua ya. Jadi kita perhatikan di sini ya, masih menjadi area middle line yang berpotensi menghalangi pergerakan uptrend daripada CPRO. Dan pada saat risk entry di video yang saya buat itu kurang lebih 10% lebih teman semua ya. Jadi perhatikan bahwa CPRO merupakan saham high risk untuk melakukan trading. Jadi sekali lagi sesuaikan risk profile teman semua ya ketika ingin melakukan entry saham CPRO. Ya, namun jika nanti CPRO mampu bertahan secara teknikal khususnya ya, mampu mempertahankan kenaikannya di atas level 100 ini, maka memang cerita CPRO menurut saya masih akan terus berlanjut dengan semuanya. Jadi meskipun nanti mengalami konsolidasi dan koreksi ketika ada menyentuh resist, maka tetap saja hold. Ya, oleh karena itu jangan lupa untuk follow channel Telegram saya karena saya akan terus melakukan update saham CPRO. Ya, tentu kita berharap bisa mendapatkan profit yang maksimal di saham CPRO ini sehingga kita harapkan bisa menjadi the next super stock kita. Ya, jangan lupa untuk follow. Untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Oke, demikian ulasan saya untuk saham CPRO. Selanjutnya saya akan masuk ke saham berikutnya yaitu saham Zebra. Saham Zebra juga merupakan salah satu saham yang juga saya sampaikan khusus di channel Telegram SM Saham ya teman semua. Jadi bagi yang sudah follow juga sudah tahu saya sudah pernah posting potensi daripada saham Zebra ini. Nah, kalau kita perhatikan sisi indikator volume saat ini sudah mengalami konsolidasi ya, jelas sekali bahwa volumenya mengalami penurunan di tengah inflow asing ya. Ini satunya menarik nih, di tengah inflow asing yang terus-menerus terjadi di saham Zebra ini. Dan dari sisi indikator MACD sendiri sedang bergerak flat, artinya memang jelas saham ini sedang mengalami konsolidasi. Nah, namun kenapa konsolidasi ini menarik ya? Pertanyaannya mungkin seperti itu ya, karena memang saat ini kan saham ini Zebra kalau kita perhatikan sudah keluar dari resist line majornya teman semuanya. Jadi sebuah saham yang keluar dari resist line majornya dan mengalami konsolidasi, maka jelas sangat menarik. Kenapa? Itu artinya buyers masih berminat pada saham ini. Ya, sementara tekanan seller sudah melemah seperti itu. Jadi buyers akan terus melakukan akumulasi ketika saham tersebut mengalami profit taking. Dan ini terjadi di saham Zebra. Ya, kelihatannya ketika turun ada lagi perlawanan daripada buyers sehingga mengalami kenaikan, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, dan dengan kenaikan yang terus-menerus mengalami peningkatan ya dengan titik low yang semakin tinggi. Jadi jelas merupakan sebuah hal yang sangat menarik karena kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, lebih deep lagi secara teknikalnya, ini sudah membentuk sebuah pola yang namanya bullish pennant ya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan di peregangan minggu depan ini akan terjadi sebuah gerakan yang cukup kuat di saham Zebra ya. Tentu kita harapkan skenario ini adalah bergerak naik seperti itu. Karena kalau dia berhasil bergerak naik, saham Zebra berhasil break pola bullish pennant-nya ini, maka bukan tidak mungkin kenaikannya akan kembali mengalami kenaikan yang impresif. Oleh karena itu strategi yang paling tepat ketika fase konsolidasi adalah kita melakukan buy on record teman-teman semuanya. Itu di level 790, tempatkan titik entry teman-teman 1 atau 2 titik di atasnya dengan stop loss di level 740. Dengan target price di level 900 dengan risk entry Zebra pada slide video ini saya buat kurang lebih sekitar 7% saja. Jadi sangat menarik sekali sini dengan peluang yang besar namun dengan risk entry yang moderat.
Jadi saham ini sangat layak diperhatikan oleh teman semua ya para perdagangan minggu depan, karena bukan tidak mungkin jika market itu kembali mengalami bullish dengan dorongan buyers yang kuat, maka saham Zebra akan ikut juga ya terdorong dengan kenaikan yang impresif. Karena secara historical pergerakan harga sahamnya itu sempat kok mengalami kenaikan yang fantastis gitu ya, yang pernah terjadi pada Maret 2021 dengan kenaikan yang sangat luar biasa dari level berapa nih, kurang lebih level 30-an ya, di bawah 40 rupiah naik sampai ke level 900-an. Ya, jadi bukan tidak mungkin cerita ini akan kembali terulang lagi. Kita harapkan bersama ya, bisa menjadi the next superstock kita, bisa menjadi the next jackpot kita yang cukup besar pada tahun 2022. Ya, terus ikuti channel Telegram saya ya, Yasin Saham, maka saya akan terus melakukan update terhadap saham Zebra. Baik, demikian ulasan saya untuk saham Zebra. Sekarang kita masuk ke saham berikutnya yaitu saham Kino. Salah satu katalis penggerak harga Kino yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya adalah Kino akan melakukan buyback ya sebanyak 100 miliar ya di pasar saham untuk membeli kembali harga sahamnya ya. Itu teman-teman bisa googling sendiri beritanya seperti apa. Maka ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif menurut saya bagi saham Kino, karena buybacknya tidak kecil teman semuanya, itu cukup besar porsinya. Dan kalau nggak salah memang pada saat diumumkan itu mengalami kenaikan yang impresif. Kalau nggak salah di awal sekitar Februari itu diumumkan oleh perusahaan dan harga sahamnya mengalami lonjakan seperti itu. Nah, dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator volume yang sebelumnya kecil sekali kemudian tiba-tiba berangsur-angsur membesar ya. Jadi ini juga sudah memasuki fase partisipasi publik, artinya teman-teman semua ya yang mungkin menonton video ini dan juga teman-teman retail yang lain juga sudah mengetahui dan sudah mulai memasuki atau melakukan entry pada saham Kino. Tentunya ini akan menjadi sebuah dorongan buyers yang cukup kuat lagi ke depannya jika saham Kino terus mempertahankan kenaikan momentumnya seperti itu ya. Yang sedang terlihat di indikator MACD bahwa saham ini sedang bergerak naik seperti itu. Jadi kalau strateginya seperti apa, kalau kita bisa perhatikan, mungkin ada bertanya ya, apakah dengan net foreign sale ini bisa mengkhawatirkan? Menurut saya tidak. Ya sekali lagi ada saham-saham yang memang digerakkan oleh pelaku pasar domestik teman-teman semuanya, jadi bukan oleh asing. Tapi kalau pelaku pasar domestik yang dominan, tentu harga sahamnya juga akan tetap mengalami kenaikan. Jadi tidak perlu terlalu kita khawatirkan kalau ada saham-saham yang net foreign sale besar. Yang penting Bapak Ibu harus perhatikan, teman-teman harus perhatikan chartnya seperti apa. Gerakan chartnya itu apakah proven apa tidak, apakah sudah melewati sebuah resist apa tidak, seperti itu ya. Jadi bicara strategi entry sendiri seperti apa? Jadi bisa antri itu Kino di kurang lebih di area harga 3530 sampai dengan 3550 dengan stop loss di level 3350 dengan target price di level 4280 dan tulis entry pada saat video ini saya buat kurang lebih sekitar 5,6% saja teman semuanya. Jadi kita akan coba ambil Kino ya ketika dia mengalami pullback kembali ya. Kita harapkan ada sedikit pullback kembali untuk menguji kembali low-nya di sini dan nanti dia kembali mengalami kenaikan seperti itu ya. Kalau kita perhatikan sendiri Kino saat ini sudah keluar dari resistance line majornya, maka saya bilang sebelumnya tadi ini merupakan salah satu saham yang potensi untuk mengalami kenaikan ya, di tengah juga dengan katalis buyback yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi jelas ini bukan kenaikan yang sebentar kalau menurut saya ya, masih memiliki peluang capital gain yang cukup menarik untuk kita perhatikan pada perdagangan ke depan. Oke, demikian urusan saya untuk saham Kino. Sekarang kita masuk ke saham terakhir yaitu saham Temas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin join di channel advisory saya ya, private channel Telegram advisory saya, sudah mengetahui bahwa Temas merupakan salah satu saham yang kita miliki dan sudah memiliki kenaikan yang fantastis ya. Kita sudah mendapatkan capital gain sebesar 160% ya kurang lebih ya. Tentu kita akan bersama dia akan segera mencapai 200% seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal pada video yang saya buat, ini cukup bagus sekali ya. Dimana kalau kita lihat secara teknikal indikator volume ini meskipun masih mengalami penurunan namun sudah mulai mengalami peningkatan, artinya kembali mendapatkan minat buyers ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari sisi foreign buy juga kembali mendapatkan inflow seperti itu. Dan kalau dari sisi indikator MACD juga sedang mengalami peningkatan kembali seperti itu ya. Jadi overall secara price action, technical indikator juga semuanya mengarah positif teman semuanya. Dan dengan adanya rebound di area super ini, maka saya cukup yakin bahwa di perdagangan minggu depan Temas akan kembali mengalami kenaikan. Jadi memang perlu diperhatikan bahwa kalau kita melakukan entry atau strategi buy and breakout itu risk entry cukup besar sekali teman semuanya. Dan kalau kita melakukan tadi entry seperti itu maka risiko risknya cukup besar. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan untuk buy and breakout pada kesempatan kali ini, tapi lebih kepada kita melakukan entry buy ya untuk mengurangi risk entry-nya. Ya karena memang peluangnya cukup besar namun risk entry juga cukup besar. Jadi itu harus diperhatikan juga oleh teman semua yang melakukan trading ya seperti itu. Jadi strateginya seperti apa? Itu bisa antri Temas ya kurang lebih di level 2350 sampai dengan 2400 ya. Jadi kita harapkan ada sedikit pullback yang terjadi pada Temas ya untuk menguji kembali support line ini sebelum nanti dia kembali mengalami kenaikan. Ya dengan stop loss di level 2130 dengan target price di level 2700 yang saya gambarkan ini seperti itu ya. Nah, dan pada risk entry saat ini masih sekitar 11% semuanya, jadi masih cukup tinggi sebenarnya untuk risk entry Temas. Jadi sekali lagi hanya diperuntukkan untuk teman-teman semua yang memiliki risk profile high, yang memang risk taker untuk membeli atau melakukan trading di saham Temas ini. Ya sekali lagi kalau misalkan untuk saham-saham yang high risk seperti ini teman semuanya, maka bisa melakukan money management dengan mengurangi modal belinya.
Nah, ceritanya akan kemana sih kalau misalkan nanti Timas bisa melewati atau menyentuh level 2700, maka saya cukup yakin sih teman semua ya, Sam ini tidak memiliki halangan resisten apapun lagi. Ya, jika dia mampu menembus kembali level all time high-nya, maka kenaikan berikutnya akan lebih impresif lagi. Ya, namun menurut saya ini sudah akan menjadi sebuah kenaikan upside terakhir daripada Timas sebelum nantinya dia mengalami swing down yang cukup lebar seperti itu ya. Jadi kita akan maksimalkan profit kita di saham Timas ini. Oleh karena itu jangan lupa untuk join di channel Telegram saya untuk terus mendapatkan update Timas dari sisi teknikalnya. Oke, demikian ulasan saya teman-teman semua ya untuk 12 saham pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu trading teman-teman semua. Jangan lupa saya akan sampaikan lagi satu saham yang memiliki potensi bottom reversal ya hanya di channel SM Saham. Jadi jangan lupa untuk join channel Telegram SM Saham karena hanya akan saya sampaikan di channel Telegram tersebut. Oke, untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru mampir di YouTube channel ini, saya juga mohon dukungan untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk sampaikan pertanyaan ataupun komentar pada kolom komentar video untuk kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih atas waktunya dan see you in the next video.